selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Libra ya di bulan November 2025. Oke, buat para Libra coba langsung aja kita lihat gimana sih kamu di November gitu ya. Ini general reading untuk bulan November. Kalau kita langsung aja buat para Libra 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Libra ya, ada apa aja di situasinya kamu di November. Aku lihat Libra ini di November seperti ingin terbebas atau terlepas dari sesuatu. Entah itu sesuatu, entah itu seseorang. Kamu kayak ingin banget gitu loh mengembalikan, ini bukan tentang jati diri, tapi tentang power yang ada di dirimu. Yang gak harus ketergantungan sama satu hal ataupun satu orang. Kamu ingin, iya aku pingin kayak diri aku yang dulu gitu ya. Aku ingin bebas, ingin lepas, nggak mau aku istilahnya bergantung kepada satu kekuatan ataupun bergantung sama seseorang ataupun hal di luar diriku gitu. Aku ingin menjadi kuat dengan diriku sendiri, nggak mau ketergantungan dengan siapapun, nggak mau perasaanku ini terpengaruh oleh siapapun gitu, atau ketergantungan dengan hati orang lain terutama ya. Aku lihat terkadang kamu cukup lelah di November ini. Aku lihat lelahnya tuh kayak yang udah lelah banget Libra ini ya. Jadi nggak hanya lelah secara fisik, secara pikiran lelah, secara perasaan lelah juga ya. Apa yang menyebabkan jadi lelah? Ini masalah ketidakstabilan di dalam hubungan antara kamu dan seseorang ya. Di November adanya hubungan-hubungan yang nggak stabil antara kamu dan seseorang. Cuma juga harus hati-hati, ini nggak hanya tentang seseorang, bisa juga akan terjadi ketidakstabilan hubungan dalam keluarga juga ya. Keluarga yang seperti apakah? Bisa keluarga besar, bisa keluarga kecilmu ya. Itu. Terus juga di bulan November kalau aku lihat Libra agak temperamental ya, agak temperamen, emosi lagi tinggi. Kata-katanya bisa nyelekit ke orang lain juga kalau aku lihat gitu. Bahkan kalau mungkin kamu disinggung dengan terlalu berlebihan aja ya, itu kamu bisa keluar loh kata-kata nyelekit kamu yang bisa bikin orang lain itu langsung auto sakit hati sama kamu ya. Sebenarnya kamu bukan tipe orang yang seperti itu, cuma mungkin udah terlanjur dibuat kesel kali ya, udah terlanjur dibuat marah dengan seseorang, bisa auto memaki lah kayak gitu ya. Memang di ini ya, kalau aku lihat sih di bulan November ya, situasi dan kondisinya kamu seperti seseorang yang ingin terbebas, terlepas gitu ya, dalam situasi yang pokoknya nggak ingin ada tekanan perasaan, kekangan dari manapun juga. Lalu yang kedua di sini apa aja sih faktor-faktor yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan November? Salah satunya adalah tentang rasa lelah itu tadi. Semakin kamu kayak ngerasa lelah, semakin rasa lelah ini semakin besar rasanya gitu ya. Rasa lelah ini semakin menjadi-jadi, maka itu akan ngebuat kamu semakin sulit ya untuk terbebas dari tekanan-tekanan yang ada. Jadi semakin kamu ini stres, semakin kamu lelahnya over, baik lelah terutama secara mental dan perasaan kalian di November, maka akan susah kamu untuk membangkitkan power kamu tadi gitu. Terus yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya kalau aku lihat, memang tadi kan aku katakan bahwa akan ada yang namanya ketidakstabilan hubungan di November. Karena di masa sebelumnya kalau aku lihat kamu memang udah mengalami yang namanya ketidakstabilan hubungan. Tadi aku katakan bisa dengan seseorang, bisa dengan anggota keluarga juga, baik anggota keluarga inti ataupun keluarga besar, salah satunya gitu ya, bukan semua ya. Salah satu di antara mereka. Sehingga di November masih tuh akan terbawa hubungan yang tidak stabil ini ya, bisa hubungan
asmara juga sih sebenarnya. Ya, bahkan yang sudah berpisah di sini masih gak stabil hubungannya, belum yang pisah baik-baik saja gitu ya. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Libra. Harapan Libra bahwa dia bisa menjadi seseorang yang optimis, energik, sedangkan ketakutannya Libra bahwa dia takut api ataupun semangat yang ada di dirinya itu berubah, bukan menjadi semangat, tapi malah menjadi emosi yang tak terkendali. Makanya aku katakan tadi, gak ada orang yang bisa nyinggung Libra di November ini dengan terlalu berlebihan. Yang biasanya kamu sabar, legowo, gak bisa. Karena lagi temperamen banget ya, emosi bisa meledak-ledak gitu, senggol sedikit langsung umpatan, cacian, makin bisa kamu keluarkan ke orang yang memang sengaja ganggu kamu gitu. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak Libra di November? Next stepnya sih kalau aku lihat healing ya, nanti akan ada fase dimana kamu akan healing karena emosi kan tadi tinggi ya, tapi slow healing ya, nggak cepat gitu, nggak fast healing nggak tuh. Lalu kalau soal keuangan di kartu yang keenam, keuangan sih sebenarnya nggak ada hal-hal yang begitu berarti tentang masalah keuangan. Bagus-bagus aja sih, cuman jangan terlalu jangan terlalu tricky dalam menggunakan keuangan kamu gitu aja. Selebihnya baik-baik saja kalau aku lihat. Terus kalau percintaan gimana? Yang ketujuh ya, love life. Ada masalah yang bisa terjadi antara kamu dan seseorang ya, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Kalau single sih lagi kemudian kadang mau deket sama seseorang, kadang ngerasa nggak butuh seseorang gitu ya, kadang pingin punya pasangan, terkadang sendiri aja lah aku, ribet gitu ya. Tapi kalau yang couple ini ataupun yang ada seseorang yang kamu cintai, ada rasa sakit hati sama seseorang yang tercipta di sini, patah hati karena seseorang kamunya. Ada juga yang cinta dalam diam Libra ini ya, ada juga masalah yang terjadi ataupun yang dibuat oleh orang yang kamu cintai terhadap kamu atau juga pasangan. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa Libra lakukan untuk kehidupannya di November? Salah satunya adalah tentang menjaga hati ya, karena kunci dirimu adalah di hatimu. Kalau hatimu baik-baik saja, maka kalau aku lihat semua akan berjalan dengan lancar, logika kamu juga jalan dengan bagus, gak galau-galauan ya. Lalu yang kesembilan, outcome-nya gimana Kak buat Libra di bulan November? Outcome-nya kalau aku lihat memang ya terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi gak yakin sama dirimu sendiri, gak yakin, gak berani, insecure ya, gak berusaha untuk terlalu banyak harapan karena memang ada hal-hal yang menurut kamu ataupun orang-orang yang memang kayaknya nggak bisa terlalu diharapkan Kak. Aku hanya bisa berharap sama diriku sendiri. Wow gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Libra di November 2025. Pertama, kamu dipesankan lepaskan hal yang perlu kamu lepaskan Libra. Jangan lupa tuh, jangan dipendem semua-muanya sendiri ya. Lepasin beban-beban pikiranmu. Terus yang kedua, berserah diri kepada semesta pencipta. Banyakin doa, banyakin ibadah biar hati kamu tuh enak ya, nggak galau. Terus yang ketiga, tunjukkan kepada dunia tentang siapa kamu yang sesungguhnya. Jangan mau kamu dianggap remeh, dipandang sebelah mata ya, harus memperlihatkan ini loh aku yang tegar, aku yang tegas Libra ya. Selanjutnya apalagi pesannya? Katanya coba hidup itu ngalir aja ya, ikutin arah aliran kehidupan kamu gitu, ngalir aja, jangan pernah menentang arus ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan coba lihat kehidupan kamu itu lebih jauh ke depan, jangan kebanyakan ngeliat ke belakang terus Libra ya, lihat lebih jauh ke depan. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jadilah lebih berani Libra. Kalau memang kamu ada tujuan yang ingin dicapai, jangan kamu kalah sama keadaan ataupun kalah sama dirimu sendiri ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Libra untuk ini semua di bulan November, energi paling kuat di November yaitu ada Aquarius, Leo, Gemini, Sagittarius, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.